Penggugat dan kuasa hukum penggugat, tergugat dan kuasa hukum tergugat, silakan memasuki ruang persidangan. Panitera dipersilakan untuk membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Wajib berpakaian sopan dan rapi. 3. Dilarang membuat kegaduhan di dalam maupun di luar ruangan sidang. 4. Dilarang mengaktifkan HP selama persidangan. 5. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, ataupun benda yang dapat membahayakan persidangan. 6. Dilarang makan, minum, dan merokok di ruang sidang. 7. Pengambilan gambar atau foto kegiatan persidangan harus seizin majelis hakim. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara Lia Antika selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda atas nama Sandi Jaya selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22-G-2022-PTUN.SMD antara Lia Antika selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda atas nama Sandi Jaya selaku tergugat. Dengan ini, sidang pendahuluan dinyatakan dibuka. Apa benar saudara bernama Lia Antika sebagai penggugat lahir di Samarinda 11 Juli 1966, beragama Islam, beralamat di Jalan Kemakmuran nomor 27, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda? Benar, Yang Mulia. Apakah benar saudara bernama Sandi Jaya sebagai tergugat lahir di Samarinda 4 Mei 1960, beragama Islam, beralamat di Jalan D Panjaitan nomor 60, Kelurahan Temidung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda? Pihak penggugat, pada hari ini saudara hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum saudara? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Yang Mulia, yaitu Saudari Oktaria Dinda, SHM. Baik, saudara tergugat, saudara hadir sendiri atau didampingi dengan kuasa hukum saudara? Saya didampingi kuasa hukum saya, Yang Mulia, yaitu saudara Medi Kristianto, SHM. Baik, kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan menyerahkan surat kuasa dan menunjukkan kartu tanda advokatnya. Baiklah, diperintahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk maju menyerahkan berkas dokumen dimisal pada hakim. Dipersilahkan untuk penggugat dan tergugat maju ke depan melakukan mediasi terkait perkara yang disengketakan.
Dikarenakan proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa dapat dilakukan sidang? Tanggal 9 November dan dapat dilakukan sidang yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat, apakah bersedia untuk tanggal 09 November 2022? Bisa yang mulia. Kepada kuasa tergugat bagaimana? Bisa yang mulia. Baiklah, dengan ini sidang pendahuluan dinyatakan selesai. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Penggugat dan kuasa hukum penggugat, tergugat dan kuasa hukum tergugat, silakan memasuki ruang persidangan. Panitra dipersilakan untuk membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Wajib berpakaian sopan dan rapi. 3. Dilarang membuat kegaduhan di dalam maupun di luar ruangan sidang. 4. Dilarang mengaktifkan HP selama persidangan. 5. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, ataupun benda yang dapat membahayakan persidangan. 6. Dilarang makan, minum, dan merokok di ruang sidang. 7. Pengambilan gambar atau foto kegiatan persidangan harus seizin majelis hakim. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara Lia Antika selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda atas nama Sani Jaya selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22-G-2022-PTWN.SMD antara Lia Antika selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda atas nama Sandi Jaya selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penetapan Hakim Ketua Majelis, setelah dilakukan pemeriksaan di misal, maka persidangan hari ini akan dilanjutkan dengan persidangan untuk umum. Sesuai dengan pasal 74 UU PTUN, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat kuasa hukum. Penggugat, apakah sudah siap dengan gugatan saudara? Siap yang mulia. Sebelumnya, kuasa tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatan? Sudah yang mulia. Baiklah, kuasa penggugat silakan bacakan surat gugatannya. Baik yang mulia. Terima kasih yang mulia, majelis hakim yang mulia, pihak tergugat dan kuasa hukumnya. Yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Izinkanlah kami kuasa hukum dari saudara penggugat untuk membacakan surat gugatan kami sembari berdiri. Surat gugatannya yaitu Samarinda 2 November 2022 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Jalan Bung Tomo, nomor 136 Sungai Teladang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini
Nama Lia Antika, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kemakmuran nomor 27, Kelurahan Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Pekerjaannya yaitu pegawai negeri sipil. Berdasarkan surat kuasa nomor 22-G-2022-PTUN tanggal 2 November 2022 memberikan kuasa kepada nama Oktaria Dinda, SH, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Wali Kota Samarinda atas nama Sandi Jaya, tempat kedudukan di Jalan DI Panjaitan nomor 60, Kelurahan Teminggung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah surat keputusan Wali Kota nomor 145/PT-PHK/PH/P/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil yang diterbitkan oleh tergugat, selanjutnya sebagai objek gugatan. Alasan-alasan penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah surat keputusan Wali Kota Samarinda nomor 145/BT-PHK/P/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh tergugat. Yang kedua yaitu bahwa surat keputusan nomor 145/BT-PHK/P/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut baru diterima oleh penggugat pada hari Senin 10 Oktober 2022. Oleh sebab itu, gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tata usaha negara sesuai ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nomor 3 yaitu bahwa setelah menerima surat keputusan Wali Kota Samarinda nomor 145/BT-PHK/V/2022 tanggal 10 Oktober 2022, penggugat mengajukan keberatan kepada Wali Kota Samarinda melalui Kepala Sekretaris Umum pada tanggal 10 Oktober 2022, namun belum mendapat jawaban sampai saat ini. Oleh karena itu, surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang keempat yaitu bahwa surat keputusan nomor 145/BT-PHK/P/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh tergugat semata-mata didasarkan adanya putusan nomor 1300-B/1313-PN Kalimantan Timur atas nama Nur Hasani tanggal 10 Oktober 2022 dari Pengadilan Negeri Kalimantan Timur yang menghukum penggugat selama 2 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pasal 603 sampai 606 KUHP dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Nomor 5 yaitu bahwa penerbitan surat keputusan nomor 145/PT-PHK/V/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh tergugat tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. Yang keenam yaitu bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan nomor 145/PT-PHK/V/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak penggugat sebagai pegawai negeri sipil, yaitu gaji penggugat ditahan sebesar 25% sejak ditahannya penggugat sampai pada hari ini serta tidak diberikannya dana pensiun atas nama penggugat. Yang ketujuh yaitu bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut oleh tergugat, kepentingan penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai tulang punggung keluarga dengan memberi nafkah kepada keluarganya yang menjadi kewajibannya. Yang kedelapan yaitu bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh tergugat tersebut, penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena tergugat menggunakan wewenangnya yang dimilikinya dengan tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan yaitu bahwa surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum
dan haruslah dinyatakan batal dan tidak sah demi hukum. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini memberikan putusan dengan amat putusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua yaitu menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Wali Kota Samarinda nomor 145/BT PHK-V 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama penggugat. Yang ketiga yaitu memerintah kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Wali Kota Samarinda 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama penggugat. Yang keempat yaitu memerintahkan kepada tergugat untuk memenuhi hak penggugat sebagai pegawai negeri sipil. Yang kelima yaitu menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara apabila majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, atas gugatan ini apakah masih ada perbaikan? Tidak ada yang mulia. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan terkait gugatan penggugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan penggugat telah membacakan surat gugatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah telah siap dengan eksepsi saudara? Sudah yang mulia. Baiklah, silakan menyerahkan salinan eksepsinya kepada majelis dan kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia. Baiklah, saudara kuasa tergugat silakan membacakan eksepsinya. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya, izinkan kami untuk membacakan hasil berdiri. Surat jawaban gugatan Samarinda 25 November 2022 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Jalan Bung Tomo nomor 136 Sungai Keladang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Sandi Jaya, jabatan Wali Kota Samarinda, tempat kedudukan Jalan DI Panjaitan nomor 60, Kelurahan Termindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini melalui kuasa hukumnya, yakni nama Medi Kirjanto SHMH, pekerjaan advokat, alamat di Jalan Kantor Jalan Pahlawan nomor 45 Samarinda. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 145/WKS/PTUN SMD/XI/2022 tanggal 15 November 2022. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat dalam perkara nomor 22-G/2022-PTUN SMD sebagai berikut. Yang pertama, tentang eksepsi kewenangan absolut, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya merupakan akibat langsung dari adanya putusan Pengadilan Negeri Kalimantan Timur nomor 1300-PID-1313-PN.KT yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dengan demikian, objek sengketa berupa surat keputusan Wali Kota Samarinda nomor 145/PT-BT-PHK-V-2022 bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang berdiri sendiri, melainkan pelaksanaan dari putusan pengadilan pidana, sehingga tidak termasuk dalam kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara. Yang kedua, eksepsi tentang waktu, bahwa penggugat menyatakan menerima SK tanggal 10 Oktober 2022 dan langsung mengajukan gugatan pada waktu yang hampir bersamaan tanpa menempuh upaya administratif secara lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga gugatan prematur dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Tentang pokok perkara. Tanpa mengesampingkan eksepsi di atas, tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok gugatan melalui penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa benar
Objek sengketa adalah surat keputusan Wali Kota Samarinda nomor 145 garing PT.BT garing PHK garing 5 garing 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Lia Antika. 2. Bahwa keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 8 ayat 1 ayat 6 huruf C dan pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 yang menyampaikan bahwa pegawai negeri sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana jabatan atau tindak pidana keuangan negara. 3. Bahwa dasar hukum pemerintahan penggugat adalah putusan Pengadilan Negeri Kalimantan Timur nomor 1300 garing PID.B garing 1313 garing PN.KT yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keputusan pemberhentian bukan tindakan yang sewenang-wenang, melainkan pelaksanaan kewajiban administratif yang diamanatkan oleh undang-undang. Yang keempat, bahwa penerbitan SK pemberhentian telah melalui prosedur yang sah, meliputi verifikasi dokumen hukum, konsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, serta koordinasi dengan Inspektorat Kota Samarinda. Yang kelima, bahwa dalil penggugat mengenai kerugian dan kehilangan hak-hak kepegawaian tidak berdalasan, sebab berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf B UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak lagi berhak atas gaji dan tunjangan PNS termasuk hak pensiun. 6. Bahwa dalil penggugat tentang penyalahgunaan wewenang adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tergugat bertindak sesuai dengan kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 7. Dengan demikian, surat keputusan nomor 145 garing PT.BT garing PHK garing 5 garing 2022 tanggal 10 Oktober 2022 adalah sah secara hukum, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi, serta tidak terdapat cacat hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat. Yang ketiga, petitum atau permohonan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau jika majelis hakim berpendapat lain, maka yang ketiga, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menyatakan surat keputusan Wali Kota Samarinda nomor 145 garing PT.BT garing PHK garing 5 2022 tanggal 10 Oktober 2022 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian jawaban gugatan ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan majelis hakim. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Medi Kirjanto SHMH, selaku advokat dan konsultan hukum ditandatangani. Cukup yang mulia. Saudara penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan terkait jawaban dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan telah dibacakan jawaban dari pihak tergugat, maka agenda selanjutnya adalah replik dari pihak penggugat. Pihak penggugat, apakah saudara telah siap dengan replik Anda? Sudah siap yang mulia. Silakan menyerahkan salinan repliknya kepada majelis dan juga kuasa hukum tergugat. Baik yang mulia. Baiklah, silakan kuasa hukum penggugat membacakan repliknya. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya izinkan kami membacakannya sembari berdiri. Majelis Hakim yang mulia, pihak tergugat dan kuasa hukumnya yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Izinkanlah kami, kuasa hukum dari saudara penggugat untuk membacakan jawaban atas sengketa tata usaha negara dengan nomor 22 garing G garing 2022 garing PT UN SMD.
Replik penggugat Samarinda 2 November 2022. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Jalan Bung Tomo nomor 136 Sungai Keladang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Lia Antika, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kemakmuran nomor 27, Kelurahan Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 22-G-2022-PTUN tanggal 2 November 2022 memberikan kuasa kepada nama Oktaria Dinda SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Wali Kota Samarinda atas nama Sandi Jaya, tempat kedudukan di Jalan DI Panjaitan nomor 60, Kelurahan Termindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Isi replik penggugat. Yang pertama yaitu tanggapan terhadap eksepsi tergugat. Kewenangan absolut. Objek sengketa berupa surat keputusan Wali Kota Samarinda nomor 145 garing PT.BT garing PHK garing V garing 2022 adalah keputusan administratif yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga termasuk objek tata usaha negara yang sah. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa perkara ini. Yang kedua yaitu tenggang waktu. Gugatan diajukan dalam batas waktu 90 hari sejak diterimanya keputusan, sehingga tidak prematur dan tidak melanggar ketentuan pasal 55 Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua yaitu tanggapan terhadap pokok perkara. Yang pertama, dasar hukum pemberhentian putusan pidana yang dijadikan dasar pemberhentian tidak termasuk tindak pidana jabatan atau keuangan negara, sehingga penggunaan pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang ASN tidak tepat. Yang kedua yaitu prosedur dan AUPB. Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan atau klarifikasi kepada penggugat sebagaimana diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010. Keputusan diterbitkan tanpa memperhatikan asas kecermatan dan proporsionalitas sehingga cacat formil dan substantif. Yang ketiga yaitu petitum. Dengan demikian, penggugat memohon agar majelis hakim menolak seluruh eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal surat keputusan Wali Kota Samarinda nomor 145 garing PT.BT garing PHK garing V garing 2022, memerintahkan tergugat menghukum tergugat membayar biaya perkara. Samarinda 2 November 2022. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Oktaria Dinda SH. Cukup yang mulia. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan terkait replik dari penggugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan penggugat telah membacakan repliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah duplik dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah telah siap dengan duplik saudara? Sudah yang mulia. Dipersilakan kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan salinan dupliknya kepada majelis dan kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat, silakan bacakan dupliknya. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya kami izin membacakannya sambil berdiri. Duplik tergugat berperkara 22 garing G garing 2022 garing PTUN titik SMD. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Pendahuluan bahwa terhadap replik penggugat tertanggal sekian, tergugat dengan ini menyampaikan duplik untuk menegaskan kembali dalil-dalil dalam jawaban gugatan dan membantah seluruh dalil replik penggugat yang tidak sesuai dengan fakta hukum. 2. Tanggapan terhadap replik penggugat. 1. Tentang kewenangan absolut, tergugat tetap berpendapat bahwa objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara yang berdiri sendiri, melainkan pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga di luar kewenangan absolut PTUN. 2. Tentang tenggang waktu. Gugatan telah diajukan tanpa menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1986, sehingga prematur dan tidak dapat diterima. 3.
Tentang pokok perkara. SK pemberhentian diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah inkrah sesuai dengan pasal 87 ayat 4 huruf B UU ASN. Prosedur telah dijalankan melalui verifikasi dan konsultasi BKD serta inspektorat sehingga tidak ada pelanggaran terhadap AUPB. Dan tindakan tergugat merupakan pelaksanaan kewajiban hukum, bukan penyalahgunaan wewenang. 3. Kesimpulan atau petitum. Berdasarkan uraian di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim PT UN Samarinda untuk 1. Menerima duplik tergugat seluruhnya. 2. Mengabulkan eksepsi tergugat. 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. 4. Menyatakan sah SK Wali Kota Samarinda dengan nomor 145-PT-BT-PHK-V-2022 tanggal 10 Oktober 2022. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Medi Kridianto SHMH, advokat dan konsultan hukum, ditandatangani. Cukup yang mulia. Saudara penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan terkait duplik tergugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena sudah dibacakan duplik dari tergugat, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian dari para pihak. Untuk pihak penggugat, perlu waktu berapa lama untuk menyiapkan buktinya? Kami butuh waktu 7 hari ke depan yang mulia untuk menyiapkan pembuktiannya. Baik, bagaimana dengan tergugat? Sama yang mulia, kami perlu waktu 7 hari untuk mempersiapkan pembuktiannya. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa dapat dilaksanakan sidang? Rabu 16 November 2022 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada para pihak untuk menyiapkan pembuktian, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 16 November 2022 sebelum sidang ditutup. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Saudara hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir pada persidangan hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini kami anggap sebagai pemberitahuan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22-G-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara Lia Antika selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda atas nama Sani Jaya selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22-G-2022-PTUN.SMD antara Lia Antika selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda atas nama Sandi Jaya selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari para pihak.
Majelis memberikan kesempatan pertama kepada para pihak penggugat untuk mengajukan alat buktinya. Kepada pihak penggugat, apakah alat buktinya sudah siap? Sudah Yang Mulia. Baik. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan dalam persidangan hari ini? Kami akan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi yang mulia. Kuasa hukum tergugat, alat bukti apa saja yang sudah saudara siapkan untuk persidangan hari ini? Kami akan mengajukan bukti tertulis dan saksi yang mulia. Baiklah, kepada kuasa penggugat dan tergugat, silakan maju dan menyerahkan alat bukti tertulisnya kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Kuasa penggugat, apakah ada alat bukti tertulis lainnya yang ingin diajukan? Tidak ada yang mulia. Kuasa tergugat, apakah ada alat bukti tertulis lainnya yang ingin diajukan? Tidak ada yang mulia. Karena tidak ada, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti saksi. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Juru panggil, silahkan hadirkan saksi di muka persidangan. Kepada para saksi dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada saksi, sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, kepada saksi, sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, kepada saksi majelis akan memeriksa identitas dari saudara saksi terlebih dahulu. Kepada saudara saksi, silahkan maju ke depan dan bawakan identitasnya. Baik, kepada saksi, majelis hakim akan memeriksa identitas dari saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab sesuai dengan yang tercantum di KTP. Nama saudara siapa? Rizky Trimahendra. Selanjutnya, tempat dan tanggal lahir serta alamat saudara di mana? Lahir di Surabaya pada tanggal 21 Desember 1990 dari Panjaitan, Kota Samarinda, Perumahan Citralan, Citi, Blok C nomor 11. Agama saudara apa? Islam. Pekerjaan saudara pegawai negeri, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia benar? Benar yang mulia. Baik, sebelum saksi dimintai keterangannya, maka akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia diambil sumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudara? Bersedia yang mulia. Baik, kepada para saksi, silakan untuk berdiri dan akan dibantu oleh hakim anggota 1. Dan pada jurus sumpah, silakan mengangkat kitab suci agama Islam. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup yang mulia. Sumpah telah diucapkan oleh saksi. Oleh karenanya, dalam memberikan kesaksian harus didasarkan kenyataan dan fakta yang saudara ketahui. Baik, majelis hakim akan mendengar terlebih dahulu kesaksian dari saudara. Baik, saudara saksi, apakah sudah siap untuk memberikan keterangannya? Siap yang mulia. Saudara saksi, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan yang saudara ketahui. Apakah saudara mengenal pihak dari penggugat? Kenal yang mulia. Apakah saudara mengenal dari pihak tergugat? Saya hanya mengetahui bahwa tergugat adalah Bapak Wali Kota Samarinda. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan pihak penggugat maupun pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Bisa tolong jelaskan yang saudara ketahui mengenai permasalahan ini? Baik yang mulia. Sepengetahuan saya, penggugat merasa keberatan dengan surat
keterangan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota karena penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Penggugat diberhentikan karena tersangkut masalah hukum tindak pidana korupsi dan telah menjalani hukuman pidana selama 2 tahun penjara. Baik, cukup. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Silakan. Menurut saksi, apakah benar penggugat mengajukan keberatan kepada Wali Kota Samarinda terhadap SK yang diterima oleh penggugat? Benar, penggugat mengajukan keberatan kepada Wali Kota Samarinda karena diberhentikan secara tidak hormat dari statusnya pegawai negeri sipil. Apakah saksi mengetahui penggugat sebelum menggugat diberhentikan sementara? Iya, saya mengetahui hal tersebut karena saya pernah bersama melakukan penertiban PKL dan pasar-pasar di mana saat itu posisi penggugat sebagai komandan Satpol PP. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah ada tambahan untuk pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah tetap pada keterangan yang saudara berikan? Iya yang mulia, saya tetap dengan keterangan saya. Baik, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan saudara mengambil KTP saudara di Panitra dan meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Baiklah, karena pemeriksaan saksi dari penggugat telah selesai. Selanjutnya, pemeriksaan saksi dari tergugat. Saudara hukum tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Sudah yang mulia. Pada persidangan ini kami menghadirkan seorang saksi, yaitu saudari Ademelia. Baik, juru panggil silakan panggilkan saksi dari tergugat. Silakan saksi dari tergugat memasuki ruang sidang. Baik, sebelumnya apakah saudara mengenal penggugat? Tidak yang mulia, saya tidak mengenal penggugat. Lalu bagaimana dengan tergugat? Apakah saudara mengenalnya? Kenal yang mulia, beliau adalah Bapak Wali Kota Samarinda. Baik, bisa tolong jelaskan yang saudara ketahui mengenai permasalahan ini? Saya hanya menyiapkan berkas dan tidak ikut rapat. Yang saya ketahui, penggugat diberhentikan sementara karena terindikasi kasus hukum dan telah ada surat perintah, penahanan, dan penetapan tersangka. Hal tersebut diperoleh karena penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi. Cukup yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik. Pada saat pemberhentian sementara, apakah saudara mengetahui jika pegawai dapat memperoleh hak-haknya? Pada saat pemberhentian sementara, pegawai tersebut tetap dapat memperoleh hak-haknya sebagai seorang pegawai sebesar 50%. Apakah saudara tahu Sekda mengusulkan pemberhentian tidak hormat tersebut dalam bentuk apa? Sekda mengusulkan ke wali kota itu dalam bentuk telaah staf. Apakah saudara mengetahui siapa yang membuat telaahan staf tersebut? Yang membuat telaah staf tersebut adalah Kepala SKPD, Asisten 3 yang memindang bidang kepegawaian dan Sekda. Baik, cukup. Terima kasih yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara tetap dengan keterangan saudara? Iya yang mulia, saya tetap pada keterangan yang semula. Baik, keterangan saudara kami anggap cukup. Silahkan saudara ambil KTP di Panitra dan meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, mengingat telah dilewatinya acara pembuktian, maka agenda di siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah yang mulia. Selanjutnya, apakah dua belah pihak sudah menerima salinan kesimpulan? Sudah yang mulia.
Karena kedua belah pihak telah menerima salinan kesimpulan, maka silahkan saudara kuasa penggugat untuk terlebih dahulu membacakan memori kesimpulan saudara. Baik, terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatannya. Izinkan saya membacakan kesimpulan penggugat dari kami dalam posisi berdiri. Ya, silakan. Mempertimbangkan aspek lain, termasuk lamanya masa pengabdian penggugat, kesimpulan hukum dan petitum akhir. Berdasarkan fakta dan pembuktian yang telah diajukan, kami berkesimpulan bahwa keputusan Wali Kota Samarinda yang menjadi objek sengketa adalah cacat hukum dan patut dinyatakan batal karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal keputusan Wali Kota Samarinda tentang pemberhentian tidak dengan hormat penggugat sebagai pegawai negeri sipil. Yang ketiga, yaitu memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik penggugat dan mengembalikan status kepegawaian penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Dengan kesimpulan ini kami sampaikan atas perhatian Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Samarinda, 23 November 2022. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Oktaria Dinda, ditandatangani. Selanjutnya, pada pihak tergugat, apakah ada pertanyaan atau sanggahan atas apa yang dimuat dalam memori kesimpulan penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Jika demikian, apakah pihak tergugat sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah, Yang Mulia. Karena pihak penggugat telah membacakan kesimpulan, maka silakan kepada saudara kuasa hukum tergugat untuk membacakan memori kesimpulan saudara. Baik, terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatannya. Izinkan saya membacakannya dalam posisi berdiri. Ya, silakan. Kesimpulan pihak tergugat. Pada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 22/G/2022/PTUN-SMD. Perihal kesimpulan hukum pihak tergugat. Dengan hormat, kami yang berterata di bawah ini, yakni Medi Kridianto, SHMH, advokat atau kuasa hukum tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus terlampir. Dengan ini menyampaikan kesimpulan hukum dalam perkara tata usaha negara nomor 22/G/2022/PTUN-SMD. Setelah seluruh proses persidangan termasuk pembuktian selesai dilaksanakan. 1. Tinjauan umum proses persidangan. Bahwa proses persidangan dalam perkara aku telah dilaksanakan melalui tahap menjawab dan terjawab, gugatan, jawaban, replik, duplik, dan telah mencapai tahap pembuktian. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Dan bahwa seluruh dalil dan bantahan tergugat telah diperkuat secara sempurna melalui alat bukti yang sah, yaitu surat dan keterangan saksi ahli serta saksi ahli yang diajukan ke persidangan. Kesimpulan hukum dan petitum akhir. Berdasarkan seluruh fakta dan pembuktian di atas, tergugat berkesimpulan bahwa KTUN yang digugat oleh penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah keputusan Wali Kota Samarinda yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan atas perhatian Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Samarinda, 23 November 2022. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Medi Kridianto, SHMH, ditandatangani. Cukup, Yang Mulia. Baik. Mengingat telah diselesaikannya acara pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Baik, kepada para pihak dimohon untuk memperhatikan seksama. Putusan nomor 22/G/2022/PTUN-SMD. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
pada tingkat pertama dengan acara biasa. Telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Lia Antika bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran nomor 27 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Oktaria Dinda SHMH. Melawan Wali Kota Samarinda yang diwakili oleh Sandi Jaya selaku tergugat beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 60 Kelurahan Temidung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai tergugat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Medi Krisdianto SHMH. Duduk perkara menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 September 2022 dengan register perkara nomor 22-G-2022-PTUN.SMD mengenai keputusan tata usaha negara berupa keputusan Wali Kota Samarinda tentang pemberhentian tidak dengan hormat PTDH menggugat sebagai pegawai negeri sipil. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugatnya untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak penggugatan untuk seluruhnya. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000. Dengan demikian diputuskannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat 23 Desember 2022 oleh Eral Effendi SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, Kalisa Amalia SHMH dan Vivi Oktaviani SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Hadin SHMH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, dengan dibacakannya keputusan tadi, maka keputusan Majelis Hakim akan berkekuatan hukum tetap 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Permohonan banding dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah hari ini. Dengan demikian, sidang saya tutup. Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor register 22-G-2023-PTWN-SMD tanggal 30 November 2022 antara Lia Antika selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda atas nama Sandi Jaya selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.